Lifestyle bersama saya Dr. Asti. Kali ini saya ingin bicara tentang emosi sedih. Oke, ketika Anda mengalami sedih, maka yang akan terjadi adalah chi atau energi Anda akan mengganggu pada fungsi dari usus besar dan paru-paru Anda. Ya, nah, Anda tahu nggak? Paru-paru dan usus besar ini dia menguasai kulit, ya. Kemudian dia juga menguasai pencernaan, pembuangan. Paru-paru tetap ya. Ketika Anda mengalami rasa sedih, maka apa yang Anda alami pada tubuh Anda? Anda mengalami gangguan. Bisa gangguan itu berupa semakin tinggi chi-nya pada organ paru dan usus besar, atau mungkin dia turun chi-nya. Nah, untuk orang-orang yang memang bawaannya yin, dia pasti akan turun ininya chi-nya, dan ketika orang-orang yang bawaannya memang yang, maka dia akan naik, paru-paru akan bekerja keras. Begitu juga dengan usus besar ya. Nah, apa yang Anda rasakan kalau Anda tidak bisa menguasai rasa sedih ini atau berkepanjangan sedihnya ya? Ketika Anda sedih, apa yang Anda rasakan? Selain air mata mengalir ya, pasti itu sudah otomatis. Anda akan mengalami lendir-lendir di hidung pasti ya. Belum keluar air mata pasti Anda akan sudah begitu. Kenapa? Karena itu memang hidung, jalan nafas ini dikuasai oleh paru-paru chi-nya. Nah, ketika Anda berkelanjutan sedihnya, maka Anda akan mengalami batuk yang mungkin tidak kunjung reda. Tetapi ketika Anda ke dokter, Anda dinyatakan enggak ada apa-apa kok Bu, paru-parunya bersih, semuanya bersih. Kemungkinan bisa alergi, tapi batuknya kalau alergi sudah jelas setiap pagi, setiap malam, atau saat berdebu. Tapi ini enggak, ini terus batuk gitu ya. Tidak ada panas, tidak ada apapun. Dan kadang-kadang dokter juga mengatakan, oh ini alergi. Dicari dulu sumber alergennya. Tapi ketika tidak ada sumber alergen, maka bisa dipastikan Anda kembali pada diri Anda. Iya, mungkin aku sedih. Oke, satu ya, bahwa ada gangguan pada daerah sekitar paru-paru Anda, perjalanan dari nafas. Nah, kemudian yang kedua, karena dia menguasai kulit, maka kulit Anda mengalami bisa eksim, juga bisa gatal, atau kalau pada wanita yang memang dia concern pada kecantikan, dia bisa juga mengalami flek. Nah, flek ini macam-macam ya penyebabnya, bisa karena sinar matahari, bisa karena memang aging, bisa juga karena salah kosmetik, tapi bisa juga karena faktor dari emosi sedih yang selalu dia rasakan bertahun-tahun ya. Ketika Anda memang aku ada flek, Anda boleh berobat, Anda harus berobat memang ya ke dokter kecantikan, dokter kulit untuk membenahi kulit Anda. Tapi ketika Anda merasa kok masih kelihatan, Anda harus mulai cek pada diri Anda. Mungkin ada emosi sedih di dalam diri Anda. Saya tidak tahu sedih apa, hanya Anda yang tahu. Nah, ketika Anda merasa memang merasa sedih, Anda harus selesaikan rasa sedih Anda, ya. Oke. Dan selain kulit, tadi kulit daerah ini, buang air besar. Nah, buang air besar juga terpengaruh ketika Anda merasa sedih. Bagaimana pengaruhnya? Bisa sembek, bisa juga mengeras. Tapi buang air besar bisa juga tiba-tiba Anda seperti alergi makanan, sehingga tiba-tiba Anda diare. Nah, ketika Anda diare, kemudian diare terus, tapi ternyata Anda ke dokter, kemudian dokter tidak menemukan penyebabnya, Anda sudah dikasih antibiotik, Anda sudah diberi macam-macam, ternyata Anda masih mengalami gejala yang sama, Anda sudah mulai memikirkan bahwa ini adalah psikosomatik ya. Anda harus sudah mulai memikirkan ada emosi yang bergejolak di dalam diri Anda. Tidak bisa dijelaskan, sudah pakai obat terbaik pun masih tetap mengalami gangguan. Nah,
Jadi Anda harus mulai menata diri Anda, menata pikiran Anda untuk bisa lebih baik lagi, ya, lebih sehat secara mental. Nah, karena mental Anda mempengaruhi fisik Anda. Jadi mulai sekarang ketika semua Anda cek dan tidak ada masalah pada diri Anda secara lab maupun secara foto maupun secara apapun, Anda mulai memikirkan emosi yang mengganggu Anda dan Anda harus ikhlaskan untuk melepas emosi itu. Oke? Anda harus menata diri Anda harus menata stres Anda supaya tidak mengganggu tubuh fisik Anda. Oke? Salam